Mohon izin buka masker. Sudah vaksin 3 kali dan booster ya. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, selamat pagi. Namo Buddhaya. Berbahagia sekali pada pagi hari ini kita bisa jumpa lagi dalam suatu hal yang sangat baik buat kehidupan kita. Kita melakukan perbuatan baik, menyempurnakan paramita kita. Dan saya merasa bahwa wah, ini ternyata kalau yang mau mimpin kebaktian dan mimpin lagu tadi nyanyi ya, itu memang ternyata Bapak Ibu, saya jadi baru tahu. Saya pikir pada saat nyanyi langsung nyanyi saja yang mimpin. Ternyata dia latihan dulu tadi sebelum mulai. Jadi saya tahu, saya dengarkan karena kebetulan saya jam 5 pagi saya berangkat dari Cisarua langsung kemari, sampai kemarinya kepagian. Jadi saya nungguin di bawah dan saya dengerin lagunya. Rupanya wah, ini bagus, latihan dulu gitu ya. Ternyata menyanyi adalah hal yang menggembirakan ya, menyenangkan. Makanya kalau mau sehat, mau awet muda, nyanyi. Ya, karaoke ya, seperti itu. Karena dengan menyanyi hati menjadi gembira. Hati yang gembira itu obat untuk tubuh kita, untuk rohani kita. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara, pada pagi hari ini saya akan membawakan perbincangan Dharma tentang keselarasan alam. Kita melihat bahwa banyak bencana ya belakangan ini. Ya. Kalau hujan besar sekali, angin besar sekali, kemudian tanah longsor, gempa dan lain sebagainya. Dan memang Indonesia adalah termasuk negara yang juga banyak bencana alamnya. Jadi sebetulnya ya orang Indonesia sudah tahu gitu ya, sering terjadi bencana alam, terutama daerah-daerah yang memang dilewati garis gempa gitu ya. Itu mereka sudah tahu resikonya gitu ya. Memang kepulauan di Indonesia ini cuma satu pulau saja yang jarang terjadi bencana, yaitu Kalimantan. Ya, Kalimantan. Gunung Merapinya pun sudah mati di sana. Ya, jadi Kalimantan ini termasuk pulau yang paling aman di Indonesia, gitu ya. Ya mungkin juga itu pertimbangan nanti ibu kota dipindahkan ke Kalimantan, gitu ya, karena daerahnya lebih aman. Nah, tentu saja kalau kita melihat apa sih hubungannya tempat tinggal kita dengan kondisi kita atau diri kita. Saya ambil di dalam Manggala Sutta. Manggala Sutta ini dikatakan ya oleh Buddha Gautama, hidup di tempat yang sesuai berkat jasa-jasa pada kehidupan lampau, itulah berkah utama. Jadi kalau Bapak Ibu hidup di tempat yang ya sesuai apa? Sesuai karma kita lampau ya. Kalau karma kita lampau baik, kita akan hidup di daerah yang aman-aman gitu. Tapi kalau karma lampaunya kurang baik, hidup di daerah yang juga mungkin ada kena bencana dan lain sebagainya, itu sesuai gitu ya. Itu juga sesuai gitu ya. Tetapi kita menginginkan bahwa kita hidup di tempat yang lebih baik. Begitu ya, tempat yang lebih baik. Bapak Ibu, saudara-saudara, kalau di dalam kepercayaan atau ilmunya orang Tionghoa, ini kita mengenal yang namanya kita hidup selaras dengan alam. Ini falsafah dari Tao, ya, dari Taoisme, hidup selaras dengan alam. Kenapa orang harus hidup selaras dengan alam? Kita melihat bahwa bencana alam banyak disebabkan karena rusaknya alam itu sendiri oleh manusia. Itu banyak hal yang seperti itu, ya. Kenapa? Karena memang manusialah yang membuat itu juga, membuat bencana juga. Kalau hujan, panas, rasanya itu memang siklus alam yang nggak bisa dirubah.
Ya, Indonesia negara tropis, hanya 2 musimnya. Kalau nggak hujan, kalau nggak musim hujan, kemarau kan. Kalau nggak kebanjiran, kekeringan sumur. Gitu kan. Cuma 2 itu jadinya. Jangan jadi ibu bapak, saudara-saudara jangan ngeluh kalau hujan mulu nih karena Indonesia gitu ya. Nggak mungkin turun salju. Gitu ya. Kalau mau 4 musim harus ke negara yang subtropis gitu. Nah, tetapi kita menginginkan bahwa ada satu kondisi yang bisa kita siasati supaya kita bisa hidup atau tinggal di tempat yang lebih nyaman, yang lebih enak. Contoh misalnya, ibu bapak punya rumah. Kalau rumahnya kecil, tidak besar ya bapak ibu, beli perabotnya jangan yang gede-gede. Begitu beli, Romo, kalau lemari beli yang kecil nggak muat. Begitu masuk lemari gede, masuk kamar, ranjang sama lemari itu sudah penuh satu kamar, Pak. Artinya apa? Jadi nggak nyaman. Nah ini, jadi nggak nyaman. Artinya apa? Kita harus bisa menyesuaikan tuh. Oh, kalau kita ruangannya cuma segini ya jangan beli lemari yang terlalu besar gitu kan ya. Kita atur supaya orang masuk kamar atau kita masuk kamar nggak buka pintu cuma ranjang lemari, udah selesai. Karena penuh semua. Nah ini sebetulnya bisa kita siasati sendiri. Cuma memang Bapak Ibu ini perlu kebijaksanaan untuk melihat hal tersebut. Mengapa harus selaras dengan alam? Mengapa harus mencintai alam? Ya, yang pertama, kalau kita hidup selaras dengan alam, kita menjadi sehat. Contoh, ibu bapak punya rumah, punya halaman, ya. Halaman itu yang awalnya adalah bersih. Begitu ibu tanam pohon, kemudian daunnya rontok, timbul daun-daun kering di halaman itu. Awalnya bersih. Kalau mau selaras dengan alam, kembali lagi ke awalnya, ibu bapak harus apa? Bersihkan. Tapi kadang-kadang kita malas membersihkannya. Inilah yang membuat akhirnya ketidakselarasan terjadi. Begitu banyak sampah, otomatis akan mengundang banyak lalat. Begitu banyak lalat mengundang yang lainnya, lalat dan familinya, keluarga besarnya. Yang lain-lain itu kumpul, kacau segala macam itu akan kumpul. Jadi kalau ibu bapak merasa, rumah saya kok Romo banyak kacau, parita apa ya supaya bisa usir kacau? Tidak ada, Pak. Kadang-kadang suka begitu. Iya, ditanya Romo supaya rumah nggak banyak nyamuk gimana? Apa paritanya? Pasang kawat nyamuk. Gitu kan, jangan baca parita gitu kan. Karena apa? Itu tidak ada, karena itu biasanya disebabkan oleh kita sendiri. Rumah yang banyak perabot pasti rumahnya banyak tikus. Rumah yang nggak tertata dengan baik, sering ngumpulin perabot-perabot bekas apa yang udah lama nggak dipakai, juga nggak pernah dibersihin, nggak pernah dibuang, pasti kumpul laba-laba, kelabang dan lain sebagainya. Nah, inilah yang membuat rumah kita jadi tidak sehat. Ya, rumah kita jadi tidak sehat. Begitu rumah kita kotor, kita kena penyakit. Makanya kalau di dalam ilmu Feng Shui atau Hong Shui, itu semuanya masuk akal. Bisa dijelaskan dengan akal sehat. Ya, jadi sehat. Feng, angin. Shui, air. Kalau angin dan air bagus di dalam rumah, yang tinggal pasti sehat di rumah itu. Contoh, misalnya ventilasi udara, siklus sirkulasi udara bagus di rumah kita, maka rumah kita nggak akan pengap, Pak. Sehat udaranya. Kalau sehat, ya pasti yang tinggal di rumah itu lebih sehat. Paling tidak paru-parunya sehat. Terhindar dari THT. Jadi kalau Bapak Ibu punya anak yang sering sakit batuk pilek, sembuh seminggu, 2 minggu kemudian pilek lagi, batuk lagi, itu berarti ada sesuatu yang nggak beres di udara rumah kita. Ya mungkin debu dan lain sebagainya. Nah itu dia. Makanya sehat nomor 1. Ya. Yang kedua, kalau kita bisa menjaga alam ini, maka kita bisa selamat. Orang yang mengerti Feng Shui, orang yang mengerti kondisi alam, dia pasti hidupnya bisa lebih selamat.
Contoh, ada yang jual villa. Villa di sana harganya 1 M rata-rata. Tapi orang ini jual hanya 300.000 BU, butuh uang. 300 juta, butuh uang. Wah, kita langsung, 1 M dia cuma jual 300, ambil. Tapi di pinggir jurang. Atau belakang villanya itu jurang. Begitu. Harusnya orang yang ngerti itu tidak tertarik dengan murahnya. Ngerti ya Bapak Ibu ya? Jadi kalau nanti juga ibu bapak saudara-saudara mau beli rumah, ya beli rumah di perumahan apapun, yang paling pertama Anda harus perhatikan, apakah daerah itu banjir atau tidak. Karena apa? Kita tidak akan bisa mengatur air, betul kan? Air turun rata, nggak mungkin turunnya di RT situ, RT kita mah nggak. Kalau banjir juga pasti satu daerah, nggak mungkin hanya banjir di daerah itu, daerah kita kering, begitu ya. Pasti juga semuanya ada hubungan. Oleh karena itu perhatikan itu dulu, airnya bagaimana. Makanya kalau orang dulu pindah dia tanya airnya di sini bagaimana, gitu kan? Bagus nggak? Bisa buat cuci nggak? Buat mandi nggak? Nah, seperti itu. Kalau sekarang pakai pump, minum juga pakai air yang di galon gitu ya, air galon. Ya itu lebih bagus gitu, karena air tanah sekarang sudah tidak sebagus dulu. Karena sekarang kan penduduknya banyak ya, rapat semuanya. Kan mereka bikin celengan masing-masing di rumahnya tuh. Tahu nggak celengan? Setiap hari Anda nabung juga itu. Septic tank. Ya, jadi punya. Itu bisa mengkontaminasi air di rumah kita. Nah, makanya kita tahu, ini tidak bagus diminum. Kita beli air yang lebih sehat. Nah, itu jadi selamat. Kenapa? Nggak kena penyakit, daerahnya aman, begitu ya. Bapak Ibu, saudara-saudara, kalau mau cari rumah juga, kalau kita mau tahu daerah itu aman atau enggak, lihat pagernya di sekitar situ. Kalau pagernya tinggi-tinggi, berarti daerah itu banyak maling. Nggak percaya. Coba masuk rumah klaster yang mewah. Ada pagernya nggak? Nggak ada. Karena nggak ada malingnya. Begitu kan? Taruh sendal hilang. Hilang romo. Padahal sendal jepit baru. Sendal jepit. Apalagi sepatu bisa dibayangkan. Gitu ya. Nah, makanya ini yang kita bisa lihat gitu. Kita bisa tahu. Kita bisa mensiasati hidup kita agar lebih bagus. Kita tinggal di mana yang lebih baik. Ini untuk menjaga keselamatan diri kita. Juga keselamatan anak-anak kita. Kalau daerah itu rumahnya, perumahannya murah romo. Tapi daerahnya dekat orang banyak pakai narkoba segala macam. Pikir baik-baik. Gitu ya, pikir baik-baik. Apakah anak kita nanti tidak apa-apa gitu kan? Apakah ibu bapak bisa menjaga mereka supaya mereka juga tidak terkena itu? Nah, ini soal keselamatan juga. Terus kesejahteraan dan banyak rezeki. Kalau sehat bisa kerja. Kalau kerja setiap bulan dapat penghasilan, dagang dapat penghasilan, orangnya sehat. Tidak ada biaya yang keluar untuk berobat. Nah, biaya uang ini bisa dikumpulkan sedikit demi sedikit, lama-lama tinggal di situ tambah kaya. Makanya ada istilah orang yang tinggal di feng shui rumahnya bagus, pasti dia jadi kaya. Tetapi kayaknya prosesnya seperti ini. Itu karena dia sehat dulu. Begitu ya, karena dia sehat dulu. Orang yang badannya sehat, pikirannya lebih bagus, lebih kuat. Tapi kalau orang yang badannya sering sakit, pasti pikirannya juga terganggu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Di dalam diri kita ada 5 unsur, saudara-saudara Ibu Bapak. Ada yang namanya unsur logam, air, kayu, api, dan tanah. Kelihatan nggak ya dari belakang? Nggak kelihatan ya? Ya, nanti kalau saya ceramah jangan duduk di belakang. Ya. Nah, jadi logam, air, kayu, api, dan tanah.
Ini ada di dalam unsur di dalam diri kita. Kelahiran seseorang bisa saja 5 unsur ini ada yang dia cuma punya 3 unsur saja. Atau 4 unsur saja. Tapi ada juga yang 5 unsur dia punya di dalam diri dia. Romo, mana yang bagus? Tergantung. Karena setiap orang punya perjalanan hidupnya atau siklus hidupnya itu. Makanya ini yang berjalannya hukum karma itu di situ. Ya, berjalannya hukum karma itu di situ. Ya. Walaupun orang tuanya pikir, Romo, kalau dihitung kan hari lahir yang bagus, sesar gitu dihitung harinya, pasti dia nanti besarnya jadi sukses tuh Romo. Betul, bisa saja. Karena peluang itu ada. Tetapi belum tentu karmanya nyampai. Contoh, beberapa kali orang minta tolong untuk dicarikan tanggal buat sesar. Dari 5, hanya 2 yang berhasil. 3-nya keburu pecah ketuban. Kalau udah pecah ketuban, mau nggak mau kan harus sesar juga gitu ya. Jadi nggak di hari yang dihitung. Nah, makanya itu juga tergantung dari karmanya, gitu. Karma si anak, jadi karma si orang tuanya, gitu. Maka dari itu, Bapak Ibu, saudara-saudara, tetap hukum karma itu akan mengatur semua di dalam kehidupan kita. Ya, itu akan mengatur itu. Nah, kalau orang yang unsur logamnya banyak di tubuhnya, maka biasanya penyakit yang akan sering dialami adalah yang sekitar THT, telinga, hidung, tenggorokan, paru-paru, dan sinus. Kalau orang yang sering kena batuk, pilek, segala macam, THT gitu ya, masalah THT, telinga gitu, paru-parunya atau sinus, sudah bisa ditebak bahwa unsur logamnya banyak di dalam badan dia. Ini hebat nih, leluhur orang Tionghoa ini. Cuma dari 5 unsur ini bisa untuk melihat penyakit apa yang bisa kita indap. Kemudian kalau unsur airnya banyak, yang biasanya dialami adalah tekanan darah, entah itu darah tinggi atau darah rendah. Kemudian sering sakit kepala dan ginjalnya lemah. Makanya Bapak Ibu, kalau orang yang unsur logamnya tinggi banyak, jangan merokok. Pasti kena kanker paru-paru. Jadi kalau misalnya ada orang konsultasi nih, Romo, saya sering batuk nih, gini-gini nih. Begitu dilihat, wah unsur logamnya banyak. Kok merokok? Yoh, saya perokok berat. Saya emang nggak bisa Romo lepas merokok. Ya, siap-siap saja 10 tahun mendatang tutup peti. Itu udah bisa ditebak. Bukan karena sakti yang ini, tapi udah bisa diprediksi sama kita, Pak. Karena apa? Itu penyakit dia ini sendiri, cari sendiri begitu. Nah, kemudian kayu, ya. Kayu, orang yang banyak unsur kayu, livernya lemah. Empedunya lemah. Biasanya kalau orang yang kena sakit batu empedu segala macam gitu ya. Nah, itu biasanya unsur kayunya banyak di dalam tanggal kelahirannya. Begitu. Kemudian api biasanya yang lemah adalah jantung dan pembuluh darah. Ya. Kemudian tanah biasanya yang lemah adalah pencernaan seperti lambung, usus kecil, usus besar. Romo, dari mana kita tahu nih kalau misalnya kita mau tahu nih kita lemah di mana gitu ya? Ya, yang paling mudah adalah dari tahun lahir dulu, kemudian kalau mau lebih lagi dari tanggal lahirnya. Maksudnya di dalam perhitungan itu tanggal lahirnya, kemudian dari tahun lahirnya, unsurnya apa. Itu juga bisa. Secara umum orang lihat dari tahun lahir. Tapi kalau mau lebih detail harus dilihat dari tanggal lahir lengkapnya. Itu baru kelihatan. Begitu. Ya, secara umumnya. Jadi kalau saudara-saudara ibu bapak yang lahirnya contoh misalnya kelinci air misalnya. Ya, kelinci air. Apa yang kira-kira dia lemah di dalam organ tubuhnya? Tinggal lihat. Tekanan darah, sakit kepala, ginjal. Makanya kalau ada orang yang bisa hitung-hitungan, kemudian Anda konsultasi, dia langsung bilang, sering sakit kepala ya? Wih, hebat.
Dia bisa tebak saya loh. Bener, bukan sakti dia Pak. Ini ilmunya. Kalau ibu bapak konsultasi ke orang, ini nggak dikasih tahu nih. Karena ini mata pencarian mereka gitu. Iya, cuman supaya nggak bisa dibohongin orang, ibu bapak saya kasih tahu gitu ya. Jadi belajar baca sendiri gitu ya, nggak perlu ke tukang kuamnya. Nah ya, jadi begitu. Tapi ini bukan berarti untuk mematikan kehidupan. Melihat ini semua itu memang perlu belajar, ada ilmunya gitu ya, perlu belajar. Jadi nggak gampang juga. Cuma ini yang saya berikan materinya adalah secara umum, yang gampang ibu bapak ingat gitu ya. Kemudian hubungan yang selaras. Kita lihat ada ya orang dua istilah, hap dan ciong. Hap dan ciong. Kalau yang hap itu logam menghidupi air, air menghidupi kayu, kayu menghidupi api, api menghidupi tanah. Logam kalau menghidupi air, airnya jadi mahal. Kalau air biasa ibu bapak, ada yang datang ke rumah, ibu bapak tuangin air biasa gitu ya, yang dimasak, kemudian ibu bapak kasih minum, itu dianggap harganya nggak terlalu mahal. Tapi begitu ibu bapak kasih dia Pocari Sweat, jadi nyebut merek. Ya. Begitu bapak ibu kasih air mineral, begitu ya, air mineral itu mahal. Beda kan harganya? Beda. Air biasa yang nggak ada mineral, yang nggak ada logam, pasti lebih murah. Begitu yang ada logam, pasti lebih mahal. Minuman satu botol ini mengandung vitamin C 1000 mg. Tahu dong ya, nggak usah saya sebut. Segede gini botolnya. Mahal. Padahal segini diminum sedikit, tapi mahal. Kenapa bisa mahal? Karena mengandung mineral, mengandung vitamin, mengandung logam. Makanya logam menghidupi air. Airnya jadi berguna, airnya jadi lebih mahal. Air biasa di gelas nggak begitu ada harganya. Begitu dia dikemas dengan botol plastik, gelas plastik, plastik itu logam. Jadi kalau orang yang unsur logamnya banyak, boleh usaha bidang plastik. Gitu. Ya, plastik, logam. Nah, begitu dia ada unsur logamnya, dikemas, ada botol, ada, itu kan plastik kan logam. Jadi mahal nggak? Jadi lebih mahal. Begitu, Bapak Ibu. Berikutnya. Air menghidupi kayu. Pohon disiram air, dia tumbuh. Hidup. Kayu menghidupi api. Ada api, tambahin kayu. Tambah besar apinya. Makanya dia menghidupi. Ibunya. Api menghidupi tanah. Tanah yang subur, kalau tanah bekas gunung Merapi atau tanah yang diberi pupuk. Kalau tanah diberi pupuk, tanah itu jadi panas karena mengandung unsur api. Makanya pohon dikasih pupuk kebanyakan, pohonnya bukan subur, tapi kering, mati. Karena apa? Apinya terlalu banyak. Begitu. Ya, ini logikanya nih, ya, logikanya supaya ibu bapak saudara-saudara mengerti di mana sih logikanya gitu ya. Ini biasanya saya ajarin cuma di kelas Feng Shui aja. Gitu ya. Nah, kemudian tanah menghidupi logam. Logam semua ditemukan di tanah. Dari gunung, dari apa? Emas, perak, segala macam, nikel, batu bara, itu dari tanah. Dieksploitasi. Dia menghidupi. Ya, tanah menghidupi logam. Begitu seterusnya. Jadi, kalau yang kita tahu, begitu nanti kita lihat misalnya di pacenya atau kelahirannya gitu ya. Wah, ternyata di harinya dia unsurnya logam. Nah, istrinya air. Berarti suami ini kalau dia laki-laki ya, suami ini berarti dia menghidupi keluarganya, menghidupi istrinya. Tapi kalau dibalik, istrinya logam, suaminya air. Berarti istrinya hokinya lebih besar. Bisa ditebak kalau dia dua-duanya kerja, gaji istrinya pasti lebih besar dari suaminya. Itu beberapa kali gitu ya. Wah, ini gaji kamu lebih besar nih dari suami kamu. Kok Romo tahu gitu?
Padahal saya nggak nanya gaji dia, gitu kan? Nggak nanya gajinya di kantornya apa, tapi bisa ditebak. Luar biasa loh, Bapak Ibu. Makanya saya semakin belajar ilmunya orang Tionghoa atau ilmunya Tridharma ini, nggak ada habis-habisnya ternyata. Seumur hidup kita belajar. Makanya ada pepatah bilang di atas langit ada langit. Makanya orang nggak boleh sombong. Gitu. Kita harus banyak belajar, terus belajar gitu ya. Nah, ini baru tambah pinter, tambah bijaksana gitu. Sekarang ciongnya. Banyak orang berpikir kalau ciong nggak ke rumah pesta, nggak ke rumah duka, segala macam. Padahal bukan itu. Ciong itu adalah unsur yang bertentangan. Itu ciong. Unsur bertentangan. Ya. Contoh ini. Logam ciong dengan kayu. Pohon ditebang pakai kapak, pakai gergaji mesin. Dia menghancurkan kayu. Tetapi jangan salah, istilah ciong bukan berarti jelek juga. Istilah ciong itu artinya juga bisa membentuk. Contoh, kayu pohon yang gelondongan gitu dijual nggak terlalu berharga, tapi begitu diukir jadi ukiran yang sangat indah, sangat bagus, mahal berkali-kali lipat. Diukirnya pakai apa? Pahat, Pak, pakai logam. Artinya jadi saudara-saudara, kalau tahun ini Pak ada yang bilang, wah, kamu kena ciong, kamu kena ciong. Itu berarti tahun ini adalah tahun menentukan kita bisa lebih baik di tahun mendatang. Jadi jangan ngeper gitu, jangan takut kalau tahun ini ciong, berarti inilah tahun menentukan kita mau naik ke level yang lebih tinggi atau enggak. Begitu. Itu maksudnya. Jadi biasanya orang habis ciong, dia akan lebih baik kehidupannya. Contoh, waktu ibu bapak masih muda, mungkin susah kehidupannya, itulah masa ciong ibu bapak. Tapi begitu lewat masa ciong bapak ibu bapak, kehidupan ekonomi tambah naik. Sekarang makmur. Berarti ibu sudah lewat masa ciong ibu. Bapak sudah lewat masa ciong. Karena masa susahnya itu di mana kita dibentuk. Itu Bapak Ibu. Jadi mulai sekarang don't worry. Ya. Kalau bilang, wah tahun ini saya kena ciong Romo gini ya. Itu adalah di mana kita bisa naik ke level yang lebih tinggi. Tinggal kita mau berusaha atau enggak? Begitu kan ya? Ada orang bertanya, kemudian ya ibaratnya dia kecemplung sumur nih. Dia nanya, bagaimana caranya supaya saya bisa selamat? Begini caranya. Tapi saya nggak punya talinya, nggak punya tangganya. Ya udah, saya kasih tangganya. Tapi saya naikin dong, saya gendong dong naik ke atas. Wah itu keliwatan. Ada yang begitu. Jadi udah dikasih tali, udah dikasih jalan, tapi dia nggak mau bergerak. Itu maunya kita turun ke sumurnya, kita gendong dia. Orang yang seperti itu, udah mendingan sumurnya ditutup saja sekalian. Ya, nggak ada masa depan, nggak mau berubah gitu kan. Di masa susahnya dia cuma ngarepin orang tolong dia, orang bantu dia. Nah, seperti itu dikatakan punya yang namanya badan pengemis, tulang pengemis. Kalau yang seperti itu. Ya. Nah, jadi tadi kayu itu ciongnya, tanah ciongnya dengan kayu. Tembok bisa retak dari akar pohon. Makanya nanam pohon yang akarnya besar nggak boleh dekat rumah. Naik tanahnya, keramiknya bisa naik, pecah, tembok pun bisa pecah. Artinya apa? Dia menang daripada tanah. Gitu. Tanah mengatasi atau mematikan gitu ya, mengendalikan air. Sungai didam, dibikin bendungan, air nggak bisa lewat. Tanah itu mengendalikan air. Gitu. Tanah mengendalikan air. Makanya kalau misalnya ada orang bilang, Romo, orang kan bilang rumah itu paling bagus bersandar di gunung, katanya begitu kan ya. Tapi rumah saya Romo menghadap gunung Romo. Ini gimana nih Romo pemecahannya? Gampang, pindahin gunungnya. Ketawa dia. Wah, bagaimana mungkin Romo pindahin gunungnya? Kalau gitu pindah dari situ.
Iya kan? Ya kadang-kadang orang mikirnya susah-susah amat gitu kan. Nah, sebenarnya hidup ini jangan dibikin sulit. Pikirkan secara logika, pasti ada jalan keluar. Begitu, ya. Berikutnya, air mengendalikan api. Api nyala besar, siram air, mati. Api mengendalikan logam. Logam yang ditemukan dari tanah itu bentuknya belum jadi anting-anting, belum jadi cincin. Masih apa? Gumpalan, betul kan? Berharga gak tuh gumpalan? Wah, kalau ketemu emas gumpalan sekilo ya berharga juga tuh, gitu kan? Tapi kalau ini dibentuk, dibakar, kan api kan mengendalikan logam kan? Begitu dibakar, begitu habis dibakar dia meleleh kan? Logamnya dicetak jadi perhiasan, lebih mahal gak? Lebih mahal jadinya. Makanya jangan takut kena ciong. Ya. Ada kok ini caranya, kiasnya segala macamnya itu ada. Oke. Itu lewat cap jisio. Ini kan yang sering-sering kita omongin nih, seru gitu kan. Sebentar lagi mau Sincia. Tadi Pak Sarwan, Romo sekalian booking buat nanti peruntungan tahun. Saya bilang nanti aja habis Februari karena saya full book sampai dengan Januari. Sampai ke Manado gitu ya. Makanya nanti Dharma Suka dapat Februari tanggal berapa tuh tadi saya lupa. Pokoknya udah di tag gitu sama Pak Sarwan gitu ya. Nah, cap jisio. Bapak Ibu, cap jisio ini jangan berpikir bahwa karena kita mendengar cerita begini, suatu hari Sang Buddha sedang duduk dan memanggil 12 hewan. 12 hewan ini diaduin lomba lari. Terus yang juara pertama adalah tikus. Seharusnya kerbau karena dia pinter, tikusnya naik ke kerbau, begitu sampai garis finish dia lompat duluan dari kerbaunya. Itu cerita tuh, cerita begitu tuh. Bapak Ibu, ini cerita merusak budaya. Ya, jangan diceritain lagi ke anak kita begitu. Kalau dipikir-pikir, Buddha iseng amat ngadain lomba lari, emang 17 Agustusan gitu kan ya. Seperti itu. Ya, enggak begitu. Itu cerita yang tidak masuk akal, ya. Tidak boleh diceritakan. 12 sio ini dari mana? Ini semuanya dari titik-titik rasi dari planet Jupiter. Planet Jupiter mengelilingi matahari itu akan terlihat 12 titik di 12 tahun. Sehingga titik-titik bintang Jupiter inilah yang dijadikan sebagai 12 titik pergantian tahun dan 12 pergantian sio. Jadi bukan Sang Buddha adain lomba lari. Ini baik-baik. Ya. Ini dijawab secara memang secara begitu, astronomi, ilmu astronomi tadi. Jadi dari planet Jupiter itu. Ya. Karena apa? Bisa dilihat 12 titik dari bumi. Nah, itulah yang dijadikan sebagai pergantian sio tadi, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, coba perhatikan, sio-sio ini adalah sio-sio yang hewannya hidup di sekitar rumah atau pertanian. Karena zaman dulu orang Tionghoa ini adalah kaum petani kebanyakan. Lihat, tikus, kerbau, harimau, biasa di pinggir hutan ya harimau. Ada naga, naga itu lambang raja, pemimpin. Begitu. Yang lain ada ular dan lain sebagainya. Nah, inilah. Jadi jangan berpikir saudara-saudara, jangan kecewa Anda lahir sio kerbau. Wah, Romo, sio kerbau, sio kuda itu paling capek. Kalau gitu semuanya harus rencanain sio babi. Sio babi tidak pernah disuruh kerja. Kasih makan, suruh main. Ternyata sio babi pun banyak yang miskin. Ya, jadi bukan menentukan nasib dari sio ini. Terus jangan berpikir, Romo, anak saya mah sionya sio kecil, tikus, kelinci. Jadi kalah sama sio-sio besar gitu. Tidak. Ya, tidak. Ada yang sio harimau,
Orang bilang sio harimau galak ya. Sionya, karena lambangnya harimau, dipikir galak. Saya sio babi, saya lebih galak dari dia. Gitu ya. Kenapa saudara-saudara ini bukan melihat sifat dari sio. Romo, dia menakal banget anaknya, sio monyet sih. Waduh, enggak gitu. Ya, tidak seperti itu. Karena sio itu tidak menentukan nasib, tidak menentukan sifat. Tidak. Sio itu cuma simbolisasi bagaimana cara orang mengingat tahun lahirnya. Pinter leluhur kita. Dia pakai simbolisasi. Semua orang Tionghoa itu pakai simbolisasi loh Bapak Ibu. Sembayang pakai ini, pakai ini, pakai ini. Semua simbolisasi. Supaya orang ingat. Begitu. Sio juga begitu. Kalau akongnya, kungkungnya ditanya, sio umur berapa? Tahun berapa lahir? Mungkin mereka lupa. Tahun berapa ya lahir? Udah nggak ingat. Tapi kalau ditanya, akong sio apa? Kungkung sio apa? Dia ingat. Betul nggak? Begitu dia ingat sionya, bisa nggak dihitung tahunnya? Bisa. Itu caranya. Pintar. Baik. Nah, ini unsur-unsur sio. Seumur hidup ini berlaku, tidak berubah. Dilihat sendiri ya. Yang di belakang, ya itu. Terimalah karmamu ya. Karena jauh ya. Oke. Jadi, contoh misalnya, Vincent, you lahir tahun berapa? Hah? Sorry? 92. Oh, 92. Sio apa, Vin? Sio ayam. Sio monyet ya. 92 sio monyet ya. Monyet air. Hati-hati tekanan darah. Betul nggak? Kamu punya tekanan darah? Sering sakit kepala? Nggak, bagus. Banyak minum. Ginjalnya harus dijaga. Gitu. Mungkin nanti, kalau nggak kena di tahunnya, bisa dilihat dari hari lahirnya. Itu begitu dicarinya. Hari lahirnya unsur apa? Kamu pakai kacamata dari kecil? Enggak. Biasanya kalau yang pakai kacamata dari kecil, biasanya unsur kayunya banyak. Syaraf matanya lemah. Baik, udah. Nggak usah lama-lama, gratis. Lanjut ya. Nah, ini dia. Ada dikenal 5 hewan langit. Ya. Sebelah kiri rumah itu naga hijau. Melambangkan laki-laki. Sebelah kanan rumah macan putih. Melambangkan perempuan. Jadi, ini suatu hari nih pengalaman juga nih. Suatu hari saya waktu ceramah ke Palembang. Terus saya diajak mampir ke rumah salah satu pengurus. Romo mampirlah ke rumah saya gitu kan, main gitu. Oke, karena dikasih pempek mau saya. Gitu ya. Oke, saya main ke rumahnya gitu ya. Begitu masuk komplek rumahnya, saya lihat semua bangunan di rumah perumahan itu, bagian sebelah kanannya, bagian harimau putihnya lebih tinggi daripada bagian kiri rumahnya. Saya langsung bilang begini, wah, yang tinggal di komplek ini banyak jandanya. Udah ketawa. Kok Romo bisa tahu? Betul Romo. Dari 10 tetangga saya, 7 janda. Termasuk dia. Gitu. Ya, tapi saya ke rumah dia ada teman ya, bukan berdua ya. Jangan curiga ya. Nah, jadi itu dia. Karena apa? Harimau putihnya lebih dominan. Biasanya perempuannya lebih dominan. Makanya kalau rumah yang suaminya yang bekerja mencari nafkah, jangan tanam pohon yang tumbuh besar di sebelah kanan rumah atau di bagian pekhau ini atau macan putih ini. Jelas ya Bapak Ibu? Kemudian kalau yang boleh ditanam di mana? Di kirinya. Tapi kalau single parent,
Yang wanitanya jadi kepala rumah tangga, boleh. Aktifkan yang sebelah kanannya atau harimau putihnya. Kura-kura belakang sebagai belakang, penahan. Makanya harus paling kuat, dilambangkan kura-kura hitam. Tengah ular kuning, depan rumah burung hong, phoenix, ya. Nah, seperti itu. Dari belakang ke depan harus turun. Jadi tambah ke belakang harus naik. Itu yang bagus. Tapi paling tidak rata. Ngerti ya Bapak Ibu ya? Jadi kalau misalnya dapur di belakang, kalau nggak bisa naik, paling tidak rata. Jangan turun. Gitu. Kecuali kamar mandi harus turun. Kenapa? Kamar mandi lebih tinggi, habis mandi banjir rumah. Airnya kemana-mana gitu ya. Dia harus turun. Dan kamar mandi ini adalah unsurnya negatif. Makanya dia harus ditekan. Turun. Begitu logikanya. Nah, kalau ibu bapak pergi ke kelenteng, sembahyang ke kelenteng, coba perhatikan. Kelenteng itu punya 2 pintu kiri kanan. Punya 2 pintu kiri kanan. Tengah-tengah yang paling lebar. Tempat kita bisa lihat kimsinnya atau tuan rumahnya. Kiri kanan pintunya, samping. Harusnya kalau kita masuk kelenteng, itu masuk dari kanan. Dari naga hijau ini. Masuknya dari sini, keluarnya dari kiri. Seperti itu. Itu tata krama cara masuk kelenteng. Gitu. Keluarnya dari kiri. Begitu. Keluarnya dari harimau putih, masuk dari naga hijau. Kalau kita berhadapan berarti dia di kanan ya. Kalau kita dari dalam hadap keluar berarti dia di kiri. Ya, oke. Pokoknya yang naga hijau itu bagian kiri rumah. Kalau kita dari dalam hadap ke luar ya, hadap keluar. Oke. Sebagai pengetahuan saja. Ini satu. Kias. Wah, ini tambah seru. Habis ini nanya jangan banyak-banyak. Ya. Baik. Kias adalah memasang alat bantu pada feng shui. Kias memiliki metode dan analisis dari unsur berdasarkan rumusan 5 unsur. Contoh, ada beberapa kias, banyak ya, tapi saya beberapa aja contoh. Fungling. Tahu ya fungling, Bu? Genta angin yang kalau ini ting 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 bunyi gitu ya. Nah, seperti itu. Memang enak terdengar, tapi tidak boleh sembarangan taruh di depan rumah atau di depan pintu utama. Jadi harus lihat perhitungan tahunnya. Tahun itu arah hadap rumah kita lagi bagus atau jelek. Kalau hadap rumah kita tahun itu lagi bagus, kita pasang fungling di depan rumah, maka berantakanlah tahun itu. Karena energi positif yang masuk rumah kita dipecah. Tapi kalau hadap rumah kita hari itu tahun ini kurang bagus, nanti saya kasih tahu hadap rumah ya. Tiap tahun itu saya udah hitungin. Untuk umat lagi ceramah free. Gitu. Jadi boleh pasang fungling atau pasang apa kiasnya, begitu. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, fungling ini memecah energi. Begitu dia bunyi ting ting, dia memecah energi. Seperti halnya gong. Oh, kita kebaktian nggak ada gong ya di sini, nggak ada ya. Kalau biasa kan kalau wihara itu pukul gong, tang atau tung gitu kan, dia menggema. Itu memecah energi jelek. Jadi purifikasi, menjernihkan. Jadi Bapak Ibu kalau punya gelang gitu kan ya, yang dari batu misalnya manau atau apa segala macam, purifikasinya gimana? Misalnya giok atau purifikasinya gimana? Masukin ke bowl, ke gong itu, puter. Ya pakai singing bowl lebih bagus, dia bunyi ngung. Itu mempurifikasi itu. Jadi ibu bapak yang punya kristal apa nggak perlu lagi repot memeliharanya. Begitu sudah diputer di itu, dia kena getaran itu, dia jernih kembali, dia bisa menyerap lagi energi yang jelek lagi. Itu caranya. Kebanyakan orang pakai terus, dia nggak pernah bersihin. Begitu, harus dipurifikasi. Ini saya kasih tahu gitu ya. Jadi sekarang tahu, wah besok berebut cari singing bowl.
Gitu. Ini biasanya begitu tuh umat tuh ya. Oh, saya ceramah tentang dewa bumi, besok keglodok semua cari patung dewa bumi. Tapi nggak apa-apa sih kalau yang buat kebaikan ya, seperti itu. Jadi tahu, jadi pengetahuan. Nah, Fungling juga demikian. Fungling biasanya dipasang di mana? Ya tadi arah rumah yang lagi jelek menghadap rumahnya di depan pintu utama. Kalau nggak bagus nggak boleh. Terus ada pintu kamar yang berhadapan. Pintu kamar misalnya kamar anak sama kamar anak pintunya berhadapan. Pasangin Fungling di tengah-tengah kusennya dua-duanya. Supaya apa? Akur, nggak ribut dulu. Atau kamar kita sama kamar anak itu yang berhadapan. Kalau di dalam rumah ya pasangin Fungling. Atau rumah yang lorong nih, misalnya ini kan lorong nih, sampai ke pintu sana kan lorong nih. Taruh Fungling di sampingnya. Seperti itu yang membentuk lorong. Yang lain-lainnya harus dianalisa. Maksudnya boleh nggak dipasang Fungling? Itu harus, maksudnya kalau orang konsultasi Feng Shui itu harus datang lihat dulu. Boleh nggak dipasang? Seperti itu. Jadi ini yang secara umum ya saya kasih tahu ya. Kemudian cermin cembung. Ya. Bedanya cembung sama cekung tahu nggak? Cembung yang ke depan apa yang ke dalam? Ke depan. Cembung, kembung. Kembung kan perutnya gede gitu ya. Kembung, ke depan. Melendung ke depan gitu ya. Gendut gitu ya. Ini memantulkan energi jahat yang berasal dari faktor ekstern seperti tusuk sate atau bentuk pagar besi atap rumah tetangga menusuk pintu utama kita. Misalnya tetangga pasang pagar tuh, ada kan tetangga pasang pagar besi, dia ada yang tajam begitu tuh. Maksudnya supaya anti maling, tapi tajamnya itu semuanya menghadap rumah kita. Begitu, pasangin ini di depan pintu utama. Atau tusuk sate, pasangin ini. Gitu ya. Tusuk satenya kalau rumah yang di perumahan. Beda nih, tusuk sate di perumahan dan di jalan besar. Kalau di jalan besar nggak cukup pakai cembung, ya. Kalau jalan besar resikonya lebih tinggi, harus dengan kias yang lebih kuat. Begitu, tidak boleh hanya cermin. Tapi kalau yang di komplek, ya apa namanya, nggak terlalu beresiko tinggi. Jadi kalau ada yang konsultasi, saya nih mau beli rumah, duitnya kurang, tapi ada nih rumah yang mau dijual, tapi tusuk sate, beli apa jangan ya? Saya bilang beli. Segala sesuatu bisa diakalin, bisa dikias. Kecuali tadi suruh pindahin gunung, saya nyerah. Ya nggak bisa kayak gitu ya. Nah itu bisa gitu. Saya bilang beli, nggak apa-apa. Nanti kalau kamu punya hoki, ekonomi kamu naik lagi, kamu bisa jual lagi, beli yang lebih bagus. Ngerti ya, Bapak Ibu Saudara-saudara? Yang paling penting adalah punya dulu. Punya dulu. Kenapa? Kalau kita kumpulin, nanti aja deh Romo, duitnya kurang, nanti 2-3 tahun lagi nih kayaknya udah cukup. Begitu 2-3 tahun lagi, nah harganya juga udah naik lagi. Nggak cukup lagi. Gitu, nggak cukup lagi. Makanya itu pakai kebijaksanaan. Yang berikutnya cermin cekung yang ke belakang ya, kayak sendok ya. Menolak energi jahat dan menghisap energi baik seperti jika ada pintu utama saling berhadapan dengan pintu utama rumah tetangga. Jadi kalau pintu utama rumah tetangga dengan pintu utama kita harus pakai cermin yang cekung, bukan yang cembung. Itu fungsinya. Kita tarik yang bagus, buang yang jeleknya. Ini bahayanya, kalau tetangga dia nggak pakai itu, bangkrut dia. Betul. Karena apa? Energi bagusnya ditarik, energi jeleknya dibuang. Gitu. Ya, makanya Bapak Ibu, saudara-saudara, ini hebat juga ya permainan energi gini ya dari Feng Shui gini. Nah, materi yang terakhir. Energi negatif di dalam rumah. Nah, kita kadang-kadang nggak sadar bahwa sebenarnya banyak energi negatif di rumah kita. Apa? Yang pertama, sofa rusak. Udah pada beredel itu. Ya robek-robek. Heran tuh enak aja duduknya padahal tajam-tajam dudukinnya gitu kan ya. Tambel dong gitu kan ya, atau ganti dong itu kulitnya atau apa
covernya gitu kan ya, jangan sudah robek, itu energi negatif. Lemari rusak, nah ini nih banyak dikoleksi lagi. Udah rusak, bukan beli baru yang rusak dibuang, malah yang rusak tetap ada di rumah gitu. Ditambahin beli baru lagi. Jadi satu kamar ada 3 lemari. Sorry ya, yang kamarnya banyak lemari ya. Saya bukan nyindir, tapi ya memang begitu kebiasaan. Sayang katanya mau ya bajunya masih nanti bisa dipakai. Dulu kan langsing, sekarang langsung. Nggak bakalan jadi langsing lagi gitu kan, mendingan dioper ke yang lain gitu kan ya, dapat karma baik lagi kita ya, berdana baju gitu ya. Kadang-kadang ya begitu tuh, sayang dikasih orang dibuang gitu kan. Dulu ini belinya mahal, tapi walaupun beli mahal kan sudah tidak terpakai gitu ya. Makanya kita harus lebih bijak gitu. Nah, lemari yang udah rusak gini sudah singkirkan saja. Tapi kalau masih sayang, perbaiki, pintunya benerin, segala macam dibagusin lagi. Dapur rusak, tidak boleh. Energi jelek. Ya. Nih, punya hiasan patungnya, tangannya hilang, kepalanya hilang, itu feng shui-nya udah nggak bagus. Energinya jelek, menghasilkan energi yang jelek. Jam dinding rusak, udah 2 tahun tuh jam dinding nggak muter, masih nempel nangkring, nggak diapa-apain. Diganti baterainya enggak, dibuang juga tidak gitu. Pokoknya demen banget tuh ngeliatin jam dinding rusak gitu ya di rumah. Itu jangan, itu energi jelek. Makanya penempatan jam dinding juga harus di tempat yang energi positif di rumah kita sesuai dengan kelahiran ibu bapak saudara-saudara. Begitu. Kemudian daun kering. Ini daun kering harus dibersihkan ya di halaman. Itu energi negatif. Nah ini bunga layu. Ceit kan sembayang tuh, taruh bunga, bagus. Begitu udah cego, layu kan dia, nggak diganti tuh. Nanti digantinya kapan? Capgo. Karena capgo sembayang lagi, ini bunga ini ganti baru lagi. Nah itu kan busuk, gitu kan ya? Busuk, kering, itu energi negatif. Harus ganti. Ya di altar atau di mana di meja tamu atau ruang tamu, begitu sudah layu harus ganti. Lebih baik tidak ada bunga sekalian kalau misalnya nggak mau ganti, daripada pajangan kayak begini kan orang kalau tamu datang, astaga ini bunganya sampai kering gitu ya. Kalau Edelweiss sih bagus ya, dia tahan gitu ya. Kalau ini kan jelek jadinya. Tembok rusak juga tambel. Ya. Nih, sampah di depan rumah tidak bagus. Ya. Keran bocor, ganti. Energi negatif. Ada tuh orang, padahal kan bayar air kan lumayan kan ya. Tapi ini, apalagi kalau malam, kedengaran tuh suaranya. Tuk, tuk, tuk. Kalau dia mungkin biasa kayak pukul boki kali ya, tuk, tuk, tuk gitu ya. Nah, mungkin sambil dia mau tidur sambil omitofo, omitofo, omitofo. Ya, airnya itu ya, nah, seperti itu. Tapi ini energi negatif. Paling tidak jadi boros biaya. Sampah, paling tidak jadi apa? Penyakit. Gitu. Nah ini, kaca pecah. Saya pernah datang ke rumah orang, kacanya udah pecah kayak begini, masih bisa ngaca deh. Mukanya aja udah berantakan lihat di kaca. Mukanya aja udah nggak beraturan dilihat di kaca. Tapi nggak dibuang tuh kaca. Bahkan lebih parahnya, disolatif. Jadi mukanya aja nggak jelas kelihatan gitu. Disolatif. Ganti ibu bapak saudara-saudara ya. Jangan kayak orang susah lah. Ya. Ya, diganti. Itu energi negatif. Sarang lebah di dalam rumah juga singkirkan. Energi negatif. Sarang laba-laba itu singkirkan. Energi negatif. Karena tambah lama dia debu itu akan nempel di sana. Jadi hitam dia lama-lama. Ya kan? Begitu debu nempel di sana, pasti penyakit juga ada di sana. Sekian. Terima kasih. Namo Buddhaya.
Baiklah, demikianlah ceramah damai yang disampaikan oleh Romo Rudi Arijanto. Romo membuka kesempatan untuk sesi tanya jawab. Ya, jadi dari Romo tadi ceramah luar biasa, saya juga banyak dapat info yang untuk pertama kalinya. Jadi saya yakin juga harusnya banyak pertanyaan dari Bapak Ibu. Hanya saja kami ingatkan, kami membatasi untuk sesi tanya jawab sekitar 20 menit. Jadi nanti jika terlalu banyak pertanyaan yang masuk, mungkin akan dipilah oleh Romo saja. Baiklah, nanti kita akan menyanyikan sebuah lagu. Nanti sambil menyanyikan lagu, saya akan juga berkeliling. Jika ada Bapak Ibu yang ada pertanyaan secara tertulis, di depan kursi Bapak Ibu ada kertas dan juga alat tulis, bisa ditulis di sana. Nanti ketika saya keliling, nanti bisa kasih ke saya. Kalau misalnya tidak ada, nanti pas saya keliling juga bisa minta ke saya juga. Jika ada pertanyaan secara langsung, nanti ketika sudah selesai ya bernyanyi, nanti jika ada yang bertanya secara langsung, angkat tangan saja, dipersilakan untuk ke depan untuk bertanya langsung kepada Romo. Baiklah, sambil menunggu pertanyaan yang masuk, mari kita buka kembali buku tuntunan kebaktian kita nyanyikan sebuah lagu bersama-sama. Pada petugas, dipersilakan. Untuk lagu kedua, kita akan menyanyikan satu buah lagu dengan judul Love is Miracle pada halaman 115. Di dalam kehidupan yang serba tak pasti, hidup pun kian terasa sulit. Hati yang resah terus berkelana hanya untuk mencari kedamaian. Sulitkah meraih ketenangan? Mungkinkah cara hidup yang tak harmonis? Jangan lupakan kasih di dalam hati yang membawa kedamaian bagi kita. Sungguh mukjizat kasih di dalam hati pancarkan pada umat manusia, menghapus rasa dendam dan kebencian, memberi damai di setiap hati yang memiliki. Love is a miracle, love is a miracle, bringing a happiness and peaceful to everyone. So let the love shining in our heart, 'cause we know love is miracle. Sulitkah meraih ketenangan? Mungkinkah cara hidup yang tak harmonis? Jangan lupakan kasih di dalam hati yang membawa kedamaian bagi kita. Sungguh mukjizat kasih di dalam hati pancarkan pada umat manusia, menghapus rasa dendam dan kebencian, memberi damai di setiap hati yang memiliki.
Love is a miracle. Love is a miracle. Bringing a happiness and peaceful to everyone. So let the love shining in our heart. 'Cause we know love is miracle. 爱是那么神奇，爱是那么神奇，带给我们快乐、幸福和平静的感觉，让这份爱放光在我们心，因为爱是那么神奇。我知道爱那么神奇。Terima kasih. Baik, baik. Baik, saya cepat. Ya Bapak Ibu, jadi pertanyaan tertulis sudah masuk, total ada 11 lembar. Dan ada beberapa juga pertanyaannya di beberapa kertas gitu ya. Jadi kata Romo akan coba baca semua ya, jawab semuanya cepat. Dan tapi kita prioritaskan dulu yang ingin bertanya secara langsung. Jadi apakah ada Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung, angkat tangan saja atau ke depan maju? Tidak ada? Baik, Romo dipersilakan untuk membaca dan menjawab langsung. Terima kasih Romo. Ya, baik, terima kasih Vincent. Seperti dugaan saya. Ya, pertanyaan pertama, apakah di apartemen fungsinya bagus atau tidak? Saya katakan tidak bagus. Ya. Tetapi bagaimana cara memilih apartemen, atau misalnya ada Anda yang tinggal di apartemen gitu ya. Pilihlah arahnya yang tepat, itu saja. Kalau dalamnya itu sulit sekali, mau dirombak pun nggak boleh sembarangan apartemen itu. Ya, dapurnya kita mau pindahin kemari, itu dia udah ada pipa untuk pembuangan airnya segala macam. Jadi kita tidak bisa merubah-rubah. Begitu kalau apartemen, makanya agak sulit. Paling tidak arah apartemen kita bagus. Arahnya yang mana? Pintu masuk, bukan balkon. Ya, pintu masuknya yang berhadapan gitu. Yang berhadapan dengan tetangga kita. Kalau berhadapan sama pintu tetangga, ya berhadapan ya tadi mau pasang cermin cekung nggak gitu ya. Nah, silakan saja. Nanti kalau tetangganya ngerti, pasang nih, dia pasang juga nih. Ya paling tidak begini, kalau nggak pasang pun percayalah, kalau ibu bapak banyak melakukan perbuatan baik, itu akan melindungi ibu bapak. Ya, karma kita akan menuntun kita. Ya, karma kita akan menuntun kita. Syukur kalau ketemu apartemen yang pintu utamanya tidak berhadapan. Itu lebih bagus. Saya nggak tahu ada nggak tuh, ya. Rasanya nggak ada ya. Apartemen saya juga berhadapan tuh ya, iya. Tapi saya nggak pasangin cermin ini, karena saya kesana cuma buat iseng aja, main berenang gitu ya, nah, seperti itu. Baik, berikutnya, bagaimana kalau unsur tanah terlalu banyak? Tadi masalahnya di pencernaan, ya sering ada masalah pencernaan. Bagaimana cara mengatasinya? Pola makan dijaga. Kalau pencernaan pencernaan bermasalah, banyak makan makanan yang mengandung serat, ya, tapi bukan keset ya, keset berserat, gitu ya. Tapi seperti buah-buahan, sayuran, gitu ya, itu bagus sekali orang yang unsur tanahnya banyak. Kenapa tadi unsur tanah kalahnya sama apa? Pohon, ya kan? Pohon kan bisa akarnya kan merusak tanah kan?
Nah, jadi dia bisa mengendalikan tanahnya itu. Karena unsur tanahnya banyak, maka harus dikendalikan dengan kayu. Kayu itu apa? Bukan kita makan kayu, itu rayap gitu kan. Kita makan yang mengandung serat seperti daun gitu ya, buah-buahan, segala macam yang berasal dari pohon. Ya, terus usahakan jangan terlalu banyak makan juga yang mengandung unsur yang terlalu tinggi. Yang itu artinya panas. Gitu ya. Kalau yang pencernaannya sudah kurang bagus, jangan terlalu banyak makan yang unsur panasnya terlalu sering. Capo gitu ya, jangan terlalu sering. Dia akan kena panas dalam, susah buang air besar justru. Gitu. Dia harus bagus pola makannya. Makanya ini hebat nih, ilmu leluhur kita ini sampai ke makanan pun bisa diatur yin yang-nya. Gitu ya. Orang sakit ini, oh makannya ini, makannya ini. Seperti itu. Ya. Jadi itu tadi saran saya. Kalau pencernaannya kurang bagus, jangan makan yang terlalu sulit untuk dicerna oleh pencernaan kita. Ya, kalau pencernaannya kurang bagus, kalau yang udah cukup parah, pagi-pagi sarapannya bubur. Karena kan dari tidur sampai pagi kita kan beberapa lama tuh. Pencernaan kita kan terus berjalan tuh. Kalau makannya nasi langsung berat. Tapi kalau bubur itu lebih ringan dia. Tapi Romo cepat lapar, makan lagi. Gitu kok gitu aja susah gitu ya. Makan lagi gitu kan. Tapi nanti gemuk no. Pilih sehat apa gemuk? Gitu itu aja sih. Mau gemuk sehat atau gimana? Gitu aja. Itu kan hidup pilihan gitu ya. Tapi ya tadi yang sudah kena pencernaan hati-hati. Karena semua penyakit sebetulnya berasal dari perut. Begitu kena pencernaan banyak penyakit. Sakit kepala, dada sesak, GERD itu kan bisa menimbulkan itu. Sakit kepala, dada sesak segala macam. Wah, macam-macam. Makanya harus dijaga baik-baik yang pencernaannya sudah kurang bagus. Terus titik akupunturnya di sini. Ya. Jadi tengah ini pencet. Tapi jangan kita yang pencet, suruh orang yang pencet. Nah, kalau kita menjerit berarti itu bermasalah. Tapi kalau orang yang nggak ada penyakit, biar dipencet gimana pun dia akan biasa aja gitu. Tapi begitu ada, pasti dia akan ini titik akupuntur. Wah, hari ini saya ceramah paket lengkap nih. Gitu. Sampai ke akupuntur gitu ya. Baik, berikutnya. Nah, selamat siang Romo, saya mau nanya kalau unsur logam ciong dengan kayu, betul. Tapi kalau sudah merit gimana? Ya sudah, jangan ditanya. Ya sudah lah, nggak usah ditanya. Makanya saya kalau orang Romo, saya mau menikah, ini saya cocok ciong apa hap nih sama dia nih. Udah mau menikah, udah pacaran berapa lama? Udah mau menikah? Iya, jangan tanya. Karena saya serba salah. Kalau nggak cocok, saya bilang cocok, saya yang berbohong. Nah, makanya kalau udah mau menikah, udah kamu yakin, jalan. Semua ada karma jodoh, gitu ya, ada karma jodohnya. Tapi Romo kalau ciong gimana ya? Ya itu karma jodoh yang harus dibayar utang. Gitu. Karma jodoh hutang kehidupan lampau mungkin ini ada karma hutang yang belum selesai, ya itu harus diselesaikan gitu kan. Itu kalau dilihat semuanya kembali ke karma kita yang menuntun kita. Tapi kalau sudah menikah jangan dimasalahin ya ibu bapak saudara-saudara. Apalagi Romo anak saya ternyata ciong loh sama saya, ini mesti diapain anak saya? Lah udah lahiran loh anaknya gitu kan, seperti itu. Jangan berpikir begitu. Tadi ciong itu apa? Karena unsur yang tidak harmonis. Kan ciongnya baru ciong tahun. Belum, kan kita lahir tuh ada tahun, bulan, hari, jam. Ciongnya cuma yang ini nih, yang tahun. Yang ini belum tentu. Gitu. Makanya kalau orang mau cari perjodohan, tanggal lahirnya di match gitu ya. 2 saja dia sudah cocok. Misalnya tahunnya sama harinya dia sudah cocok. Itu berarti kuat sekali dia perjodohannya. Apalagi 3. Berarti kehidupan lampau pun mereka pasti suami istri. Apalagi 4-4-nya Romo. Itu jarang sekali terjadi. Mungkin 10 kehidupan suami istri. Mungkin. Gitu. Karena bisa 4-4-nya akur gitu. Tapi biasanya 2.
Biasanya 2. 2 saja sudah oke. Gitu. Ya, 2 saja sudah oke. Baik. Pindah rumah apakah harus lihat hari? Untuk orang tua yang sudah tidak bekerja. Begini. Kalau pindah rumah, ya kalau memang dari orang kepercayaan gitu ya, memang lihat hari lebih bagus kalau orang yang percaya. Kalau nggak percaya, ya nggak apa-apa gitu kan. Terus jangan disugesti, udah pindah baru dipikirin, ini benar gak ya harinya, bagus gak ya? Pikir itu sebelum pindah. Ngerti ya Bapak Ibu ya? Ini kadang-kadang kita lucu gitu kan, kita nggak mau nanya nih, saya emang nggak percaya gitu-gitu. Tapi begitu udah pindah mikirin. Terus ada apa-apa, pikirannya ke sana nanti. Jangan-jangan nih waktu pindah salah hari nih. Ini. Nah itu Bapak Ibu, daripada begitu kan mendingan dari awal. Gitu kan? Kalau nggak mau pakai, jangan pakai sekalian. Kalau saya begitu. Ya. Terus Romo pindah rumah hari apa yang bagus? Hari libur. Itu tidak bisa disangkal. Ya. Walaupun nggak lihat hari libur paling bagus gitu. Tapi biasanya orang juga cari hari pindah rumah, dia cari yang juga hari libur. Karena hari kerja kan susah ya. Dia minta tolong cariin harinya yang hari libur, misalnya Minggu atau apa, ya, seperti itu. Itu bisa dicari. Cuma memang perlu waktu, gitu ya. Yang paling susah dari pengalaman apa? Cari hari sesar. Itu paling susah. Ya, itu paling susah. Karena itu mesti dilihat per hari, per pergantian 2 jamnya. Itu susah, gitu ya. Baik, itu jadi kalau pindah rumah apakah harus lihat hari? Ya tergantung. Anda boleh lihat, misalnya kalau ada tempat konsultasi, ya boleh sebagai pertimbangan. Sebagai pertimbangan. Ya, kan boleh kan kita sebagai masukan buat kita. Kalau kita dilema nih, ya sebagai masukan kan boleh saja gitu ya. Terus untuk orang tua yang sudah tidak bekerja, biasanya yang pindah rumah itu biasanya dihitung dari orang yang kepala rumah tangga atau yang mencari nafkah di rumah itu. Seperti itu. Ya, ada juga yang, Romo, saya mau pindah, tapi tolong dicariin yang bagus buat saya, bagus buat istri, bagus buat 3 anak saya. Wah, itu susah. Bisa tahun depan baru dapat pindahnya. Karena dia harus ketemu kan semua, gitu kan. Tapi kalau satu orang kepala rumah tangga yang mencari nafkah, ya itu lebih mudah, begitu. Ada yang begitu, ya. Oke, baik. Berikutnya. Namudai Romo, bagaimana hubungan antara ramalan dengan karma? Karena banyak orang lebih percaya ramalan tanpa memikirkan dan sebaiknya. Kalau Feng Shui, Pace itu bukan ramalan. Itu perhitungan. Semua logika, ada tabelnya. Kalau ramalan, dia cuma berdasarkan hasil cenayang atau hasil prediksi. Gitu ya, maksudnya dari kemampuan seseorang. Tapi kalau Feng Shui itu bukan ramalan. Tata ruang. Makanya kebetulan murid saya itu ada beberapa juga yang arsitek. Gitu ya, arsitek. Bagus. Jadi dia kan punya kemampuan ngedesain rumah orang, dia minta tanggal lahirnya, lebih mahal dia dibayar. Betul, lebih mahal dia dibayar. Karena apa? Dia sekalian kan bisa. Nah itu Bapak Ibu. Jadi bukan ramalan. Nah kalau yang ramalan itu apa hubungannya dengan karma? Percayalah, walaupun diramalkan sebagus apapun, sejelek apapun, kalau karma Anda tidak berbuah, tidak menuntun Anda, maka itu tidak terjadi. Ya, orang bisa punya feng shui rumah bagus, punya hoki bagus, itu karma lampaunya. Makanya berkat jasa-jasa kehidupan lampau, baru dia bisa dapat feng shui rumah. Sekarang dia mau punya feng shui rumah, kalau nasibnya memang nggak bisa dapat, karmanya nggak nyampe, tidak bisa dapat. Nggak nyampe, Pak. Tapi kalau dia berusaha, karma saya kurang bagus nih, saya berusaha, dia banyak berbuat baik gitu ya, dia rajin kerja segala macam, feng shui ngikut. Jadi jangan dibalik. Feng Shui itu tidak bisa merubah karma. Tapi karma bisa merubah Feng Shui. Banyak kan orang berpikirnya gitu, kalau gitu hukum karmanya nggak berlaku dong. Justru dia terbalik cara berpikirnya. Gitu.
Orang mau dapat feng shui rumah bagus, belum tentu bisa dapat. Misalnya mau beli rumah nih, Anda ada perumahan bagus. Terus Anda udah naksir banget, wah enak nih tinggal di sini, daerahnya apanya. Begitu Anda cari feng shui yang sesuai dengan Anda, ternyata nggak ada yang sempurna, nggak ada yang sesuai dengan feng shui Anda. Terpaksa Anda beli. Begitu kan? Walaupun itu nggak cocok secara feng shui, tapi Anda sudah suka, Anda beli juga. Nah, itu karmanya menuntun ke sana. Begitu. Saudara Vincent mau punya pacar, ya, tinggi, putih, rambut panjang, ketawa cekikikan, misalnya begitu ya. Itu ya. Nah, kalau misal dia punya cita-cita mau gitu, jodoh saya mesti begitu, tinggi, panjang, rambutnya putih gitu ya, semampai, langsing gitu ya. Ternyata dia maunya begitu tuh. Ternyata begitu dia dapat jodoh, pendek, agak gemuk, gitu ya, rambutnya nggak panjang, nggak semampai, tapi dia seneng, dia cinta. Karma nggak tuh? Karma. Walaupun dia maunya tadinya bukan itu, begitu, tapi dapat pasangannya seperti itu, tapi dia sayang juga gitu, karena karma yang menuntun. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi demikian saya bisa jawab. Jadi kalau ramalan-ramalan boleh dibaca, tapi ingat jangan dijadikan patokan untuk hidup. Ya, boleh baca sebagai referensi, boleh baca, tapi jangan dijadikan patokan hidup. Kalau kita baca itu jelek, berarti kita harus tambah giat, banyak berbuat baik. Kalau dibaca itu bagus, berarti kita harus memanfaatkan peluang itu. Itu baru benar baca ramalan, ya. Baik. Apalagi di banyak tuh ramalan 7 kota akan terkena tsunami dahsyat gitu ya. Wah, orang ngeri tuh bacanya, gitu kan. Kalau saya ditanya, ya kalau karmanya nggak, karma kolektifnya nggak nyampe mah nggak terjadi kok. Karena kalau karma kolektifnya nyampe, terjadi. Dulu kejadian Aceh, siapa yang bisa meramalkan? Betul nggak? Ya, nggak ada kan? Tiba-tiba itu karma kolektifnya sampai. Berikutnya, mau tanya sio monyet bagusnya berpasangan atau pendamping hidup sio apa? Oh iya, tadi sio saya cuma kasih tahu 12 ya. Biasanya hitungannya itu adalah 4 kalau yang cocok. Jadi kalau monyet 4 tikus, 4 naga. Ini saya belajar di tangan. Jadi ngafalinnya kalau saya nggak ini saya pakai tangan. Makanya kalau film-film dewa dewi gitu, kok dia bisa ya Romo gitu. Memang benar ada hitungannya di tangan gitu. Makanya saya pun gitu, kalau supaya nggak salah saya hitung pakai tangan gitu ya. Jadi apa namanya, ada rumusnya gitu. Jadi bukan ilmu gaib, bukan ilmu sakti gitu ya. Nah, seperti itu. Kenapa Romo bisa ya, hebat ya Romo? Bukan, karena saya belajar. Kalau Anda belajar, Anda pasti bisa. Seperti saya juga. Jadi sebenarnya ini siapa yang belajar duluan aja, itu aja kalau menurut saya gitu ya. Siapa yang belajar duluan. Nah itu, jadi tadi monyet dengan sio tikus cocok, dengan sio naga cocok. Tapi Romo udah terlanjur dapat sio ini, ya coba lihat. Kira-kira pasangan kita ini bisa saling mengerti gak? Saling cocok gak? Itu aja. Jadi jangan dilihat masalah sionya. Jangan dilihat sionya dulu. Pokoknya jalani dulu lah. Kalau memang itu jodoh Anda, karma jodoh Anda, mau sio apapun itu jadi cocok. Begitu. Ya. Tapi Romo ada yang bilang kalau ciong nanti nggak bagus, rumah tangga sering ribut. Saya mau nanya, ada nggak di sini rumah tangga nggak pernah ribut sama sekali? Ada nggak? Nggak ada. Paling nggak nih Pak, begitu duit nggak ada, jadi ciong. Begitu Mei Chen, Mei Ai. Baik, jadi itu saja. Anda jalanin, Anda pendekatan, Anda jalankan, coba lihat kira-kira cocok gak? Apakah dia bisa mengerti kita bisa mengerti dia bisa menerima kita bisa menerima dia.
Seperti itu. Kalau itu berarti memang sudah cocok. Jalankan. Oke, berikutnya. Tadi saya udah jawab ya, yang sio monyet ya. Baik. Pagi Romo, bukankah orang yang melihat Feng Shui secara terus-menerus bertentangan dengan Dharma? Salah. Feng Shui bukan ramalan. Feng Shui tata ruang. Yang ramalan itu yang dari tanggal lahir segala macam itu pace. Ya, jadi Feng Shui bukan ramalan, tapi menata ruang. Di mana letak kamar, di mana letak dapur, di mana posisi garasi yang bagus, septic tank yang tepat di sebelah mana, tangga di sebelah, itu Feng Shui. Jadi mulai sekarang diperbaiki cara pandangnya. Jadi nanya-nanya Feng Shui. Feng Shui cukup sekali seumur hidup, nggak perlu tanya-tanya lagi. Karena itu tata ruang. Gitu ya. Kalau ramalan-ramalan sio itu apa tadi? Apakah tidak bertentangan dengan Dharma? Kalau menurut saya tidak. Kalau diramalin jelek, saya tambah semangat. Saya mesti banyak berbuat baik. Naik mobil hati-hati. Harus ada remnya, gitu kan? Nggak boleh tidur lagi nyetir. Misalnya gitu kan? Nggak boleh merem lagi nyetir. Ya, seperti itu. Nah, artinya apa? Kita lebih waspada. Tapi begitu dibilang tahun ini bagus, ramalan kita bagus, kita memanfaatkan peluang itu tambah semangat kita. Wah, ini kesempatan saya untuk meraih yang lebih baik dari hidup saya. Nah, pertanyaannya, kalau saya bersikap seperti itu, saya bertentangan dengan Dharma nggak? Coba jawab. Kalau saya bersikap seperti itu, saya bertentangan dengan Dharma nggak? Walaupun nggak dengar ramalan, Sang Buddha mengajarkan hidup ini harus penuh kewaspadaan. Betul? Gitu. Kecuali Anda begitu dengar Anda tahun ini jelek, wah, takut, nggak kemana-mana, diam saja. Itu baru akan mendatangkan karma buruknya dikondisikan berbuah sesuai dengan ramalan itu. Coba kalau tidak, nggak terjadi itu. Jadi kalau misalnya kita diramalkan jelek itu tidak terjadi sama kita, jangan bilang, wah peramalnya payah mau, nggak cun. Mana saya nggak apa-apa tahun ini. Justru kita harus bersyukur dia nggak terjadi. Karena apa? Kita karma baik kita berhasil memprotek kita, melindungi kita. Seperti itu. Jadi jangan terlalu anti. Kecuali Anda hidup dari ramalan. Contoh mau pulang, mau pergi ke luar rumah, ramalan dulu. Bagus nggak nih keluar rumah hari ini? Itu baru nggak benar itu. Ya, bagus nggak nih pergi? Terus kalau mau melangkah dari pintu utama harus kaki kiri dulu. Waduh, sampai begitu. Harus ke arah utara, ke arah selatan dulu. Itu baru tidak benar. Gitu, baru kita kan orang bijaksana, kita bisa pilih mana yang cocok dengan prinsip kita, sesuai dengan ajaran guru kita, mana yang tidak sesuai dengan ajaran guru kita. Kalau begitu diramalkan, kemudian orang kemudian diminta, kamu harus banyak sembahyang ya, banyak berbuat baik tahun ini ya, banyak melakukan kebaikan ya, kamu harus dana sama wihara, sama panti asuhan segala macam. Bagus gak kira-kira? Walaupun gak bagus, diajarin begitu, jadi bagus. Tuh, makanya saya gak pernah tuh tulis di perhitungan itu tahun buruk, gak pernah. Saya cuma tulis tahun yang sangat baik, tahun yang baik, tahun yang cukup baik. Jadi semuanya nggak ada yang jelek. Semuanya baik. Yang satu cukup, yang satu baik, yang satu sangat baik. Itu saja ya. Jadi kalau dia misalnya terus dengar ramalan-ramalan, nanya terus, itu tandanya apa, saudara? Ini menjawab yang nanya ini. Tandanya orang tersebut tidak percaya diri. Tidak percaya diri, ya, dia tidak mengakui kemampuan yang dia miliki dirinya sendiri, bahwa dia bisa merubah karmanya itu jadi lebih baik. Kalau yang seperti ini payah dah, ya, karena apa? Dia tergantung sama orang akhirnya, ramalan. Begitu tukang ramalnya mati, dia juga mati dah, nggak ada yang tempat dia nanya gitu ya. Sedangkan dalam agama Buddha diajarkan tentang hukum karma. Tadi sudah saya jawab ya. Dan juga setiap hari adalah hari yang baik. Betul. Coba. Setiap ada hari yang jelek. Berarti Anda nggak kerja dong hari itu.
Kalau setiap bulan ada satu hari yang jelek, berarti Anda sudah nggak kerja berapa hari? SP pasti. SP pasti. Gitu kan. Jadi tidak ada hari yang tidak baik. Betul. Semua hari baik. Tergantung kita bisa memanfaatkan hari itu atau enggak. Ada orang yang hari-hari lewat santai-santai aja, nggak kerja, nggak apa. Betul kan, ada yang begitu. Itu setiap hari tidak baik. Gitu. Tapi kalau orang yang bisa memanfaatkan, makanya Sang Buddha bilang semua hari adalah baik. Itu kalau apa? Kalau orang yang bisa memanfaatkan hari-hari itu di kehidupannya dengan hal-hal yang baik. Baru dikatakan itu hari yang baik. Coba kalau sehari-hari lewat, ya cuman santai-santai dan lain sebagainya, nggak ada hari yang baik buat dia. Gitu. Ya. Jadi itu jawabnya. Contoh untuk melihat hari baik, untuk pindah rumah. Nah makanya tadi saya jawabkan, pindah rumah, kalau yang percaya silakan saja. Nggak percaya jangan dilihat. Yang penting hari Minggu. Hari baik, pindah rumah hari Senin. Siapa yang mau bantuin? Anak kerja. Oh, kan bisa suruh orang ya? Sudah suruh orang. Kalau pindah rumahnya nggak satu truk sih nggak apa-apa ya. Kadang-kadang kan lemari kita aja 5. Iya kan, pindah rumah. Oh pindah rumah itu repot loh Pak. Saya pernah ngalamin itu pindah rumah, orang tua itu pindah-pindah 5 kali ada. Karena dulu kan ngontrak sebelum punya rumah sendiri. Kayak kelomang. Ya, pindah repot itu. Nah cari hari yang apa? Cari hari yang libur saja. Jadi kalau dikatakan semua hari baik, baik. Ya semua hari, betul semua hari baik. Tapi bisa gak memanfaatkan hari itu jadi hari yang baik? Nih seperti hari ini nih, hari Minggu, hari libur kan, mestinya Anda santai, gitu kan? Boleh dong santai hari libur, tapi Anda kebaktian, dengerin ceramah, kita berbuat baik sama-sama nih ya, gitu ya. Jadi hari yang baik buat kita. Jadi hari yang baik buat saya. Kalau ikutin badan nih, saya mendingan tadi tidur, karena sudah 3 hari ini raker, kurang tidur, gitu ya. Karena ini, wah, kemari, saya semangat gitu ya. Oh, oke lah, gitu ya. Jadi hari yang baik. Jadi tidak ada yang kalau kita manfaatkan dengan baik. Berikutnya, kalau berhubungan Romo, kalau berhubungan anak cowok yang sio monyet lahir 21, wah ini langsung tanggalnya dikasih saya nih ya. Dengan ibu sio naga yang ini baik nggak? Saya nggak mau jawab. Pokoknya udah jadi ibu sama anak baik ya. Nanti dijawab jadi berantem. Jangan-jangan nih musuh saya nih kehidupan lampau nih, lahir jadi anak nih, wah jangan-jangan nagih utang nih, gitu kan, jadi curiga sama anak sendiri, gitu kan, seperti itu. Terus anaknya juga dikasih tahu, oh, kamu sama mama kamu nggak cocok, mungkin musuh kamu. Bagus gak tuh jadinya? Jadi nggak bagus. Pokoknya jangan berpikir cocok atau tidak cocok. Begitu jadi anak kita, itu adalah bagian dari karma kehidupan kita. Jalankan tanggung jawab jadi orang tua. Betul kan? Jadi orang tua tanggung jawab. Jangan cuman enaknya. Begitu lahirnya nggak mau tanggung jawab. Harus. Itu kewajiban orang tua loh. Gitu ya. Jadi jangan berpikir ini anak cocok atau tidak. Gitu ya. Dan lain sebagainya. Cocok. Sio itu dan lain sebagainya. Ciong itu maksudnya adalah cuma unsur yang bertentangan. Ya biasa. Kalau misalnya tahunnya bertentangan biasanya sering ribut mulut sama mamanya. Ini biasa nih kalau dari analisanya. Tetapi kan kita yang jadi orang tua ngerti. Oh anak kita sifatnya begini nih. Oh dia gak bisa dikerasin nih. Dia mesti omong baik-baik. Begitu kan? Akhirnya kita mendidik anak kita ada 3 misalnya. Itu 3-3-nya itu caranya itu beda tuh mendekatinya tuh. Betul gak Bapak Ibu? Coba saya mau nanya. Betul gak nih yang saya omong? Saya punya anak 3. 3-3-nya beda. 3-3-nya beda. Sifatnya beda. Yang paling kecil baru ngomong tinggi sedikit aja udah berlinang air mata. Nggak bisa. Oh harus ngomong baik-baik. Oh kamu bisa. Kamu gini-gini. Semangat dia. Kemarin hampir rapot. Dia WA saya. Pak aku ranking 7. Padahal saya lihat ada C juga nilainya gitu ya. Tapi saya tetap wah hebat, anak papa pinter. Terima kasih ya Pak. Wah. Tapi ada orang tua yang pelit sama pujian. Pak aku ranking 7.
Payah kamu. Orang ranking 3 dong. Akhirnya anaknya pikir, ya susah ada ranking 3 deh ya. Begitu ya. Begitu nggak dapat ranking 3, dia merasa udah gagal hidupnya. Betul nggak? Dia pasti merasa gagal hidupnya. Begitu nggak dapat ranking 3, ranking 2, ranking 1, dia pasti merasa gagal hidupnya. Kenapa? Papa saya maunya saya ranking 2, 1 atau 3. Jadi kalau nggak dapat ini berarti saya payah, saya gagal. Padahal ranking 7 lumayan. Daripada 25. Percaya nggak Bapak Ibu, ada sampai orang tua yang sempat ngomong sama saya, Pak, anak saya emang nggak perlu ranking, dia naik kelas aja udah Umi Tohut, dia bilang gitu. Dia naik kelas aja udah Umi Tohut, udah saya seneng dia naik kelas aja nggak usah ranking deh Pak, dia bilang gitu. Ada loh orang tua yang kayak begitu, karena apa? Udah bohwat dia ngajarin anaknya begitu kan, seperti itu. Nah makanya ada orang tua yang kayak gitu, makanya jangan khawatir, ya, didik saja dengan baik, arahkan dengan baik, percaya. Kalau orang tua bisa jadi teladan yang bagus, anak itu akan lihat contoh pertamanya. Ngerokok sambil bilang, nanti udah gede, kamu nggak boleh ngerokok kayak papa nih. Rokok ini nggak bagus. Tapi dia sambil ngerokok sambil nasihatin anaknya supaya tidak merokok. Pikir sendiri tuh yang kayak begitu tuh. Ya. Kalau keduanya berselisih gimana? Orang tua harus bisa mengerti anak. Kalau berselisih, orang tua harus bisa mengerti anak. Percuma dong dibilang orang tua mah lebih banyak makan asam garam. Kemana tuh asam garamnya? Iya kan? Orang tua harus bisa mengerti anak. Jadi orang tua sekarang Bu tidak gampang seperti orang tua dulu. Orang tua dulu kalau anaknya dia bilang nggak boleh, anak nggak berani ngomong. Ya sudah nggak boleh. Kalau sekarang orang tua bilang nggak boleh, dia tanya kenapa Pak? Aku nggak boleh. Orang tua harus jelaskan. Jangan bilang begini, kalau Papa bilang nggak boleh, nggak boleh. Itu salah. Itu mengajarkan anak Bapak Ibu jadi seorang diktator juga nantinya. Betul kan? Pokoknya kalau ini strict. Jangan begitu. Hidup fleksibel. Kadang-kadang kita juga tadinya kita nggak boleh, tapi begitu dengar alasan dia, kenapa kamu mau ikut ini? Begini Pak, aku kalau ikut ini. Ya sudahlah. Gitu kan? Oh ya, ini juga bagus juga. Ya udah, ikut deh. Tapi ingat ya, pulang jangan malam-malam. Kayak gitu. Jadi tetap diarahkan. Sebetulnya habis ini saya mau ajak anak makan siang di Tweet Village gitu ya. Papa ada ceramah karena anak di Jakarta kan. Habis ini kita makan siang bareng ya. Iya Pak, nanti kalau keburu ya. Emang kenapa? Aku hari ini masuk final lomba tenis. Kaget saya, cewek lomba tenis. Saya bilang, nggak pernah saya dengar dia latihan tenis tiba-tiba lomba tenis. Masuk final pula gitu kan. Ya sudahlah. Saya bilang udah konsentrasi aja lomba tenis gitu kan. Seperti itu. Jadi tetap didorong. Jadi jangan dimarahin gitu kan. Karena apa? Itu yang positif. Ya kan? Positif. Kecuali dia ngomong, aku hari ini lomba tupok Pak, masuk final. Itu lomba tupok masuk final. Wah itu. Papa marah gak? Enggak, kalau kamu menang Papa gak marah. Baik. Jadi kalau yang ini, yang konsultasi ini yang tanggal lahir, saya nggak bisa dijawab sekarang karena saya harus hitung ya ininya, tanggal kelahirannya. Ini tadi kalau anak cewek 11 Desember 2003 dengan ayah sio tikus, baik nggak? Nah ini mesti dilihat kedua-duanya ya. Baik. Kemudian berikutnya 3 lagi. Saya ingin tanya bagaimana memaksimalkan rumah tempat usaha menghadap barat. Itu tergantung dari arah mana tahun ini baik atau tidak. Begitu ya. Nanti aja dengerin ceramah saya di bulan Februari. Nanti saya kasih tahu. Menghadap apa ini? Menghadap WA dan geser menghadap dengan geser pintu dari W1 W2 menghadap W2 dengan geser pintu dari W1. Apakah ada masukan lain? Oh,
Itu tergantung begini. Kalau feng shui ini lihatnya yang pertama dari pacenya dulu, tanggal lahirnya, baru dicocokin ke medan magnetik di rumahnya. Baru saya bisa kasih saran yang tepat. Kalau cuman begini nanti kejadian kayak ada satu kawan papanya itu nanya-nanya terus gitu. Jadi kalau tiap tahun kan arah itu berubah. Makanya itu proses anicca itu terjadi di Bapak saudara-saudara. Makanya hukum itu akan berjalan, hukum alam itu akan berjalan. Jadi tidak ada feng shui yang sempurna. Karena tiap tahun arah itu akan berubah mana arah yang baik. Nah itulah ke siklus saya bilang begitu. Cuman kita bisa menyelaraskan. Yang tadinya benturannya keras, jadi kita benturannya tidak keras. Maksudnya begitu. Nah itu demikian. Nah jadi ini saya nggak bisa kasih masukan, takutnya salah. Ya, jadi papa teman saya juga begitu. Oh ini tahun ini nggak bagus loh pintu ngadep sini, pindahin ke situ, dipindahin. Tahun depan ganti lagi, pindah ke sana. Jadi temboknya itu semua pernah jadi pintu. Sampai teman saya itu bilang, kok ini yang benar yang mana ya? Saya bilang nggak ada yang benar itu kalau ngikutin seperti itu. Tiap tahun emang berubah. Saya bilang begitu. Itulah yang dinamakan hukum anicca alam semesta. Jadi tetap hukum alam kan, makanya kita harus menyelaraskan dengan alamnya bagaimana tadi. Ya, yang penting adalah arah rumah dengan yang kita itu sudah cocok, itu yang pertama dulu. Urusan alam yang berubah yang berputar itu memang sudah siklus alam. Kita tidak bisa merubah musim hujan, musim panas, kita nggak bisa merubah itu. Tapi bagaimana caranya pada saat musim hujan rumah kita nggak bocor. Ngerti ya Bapak Ibu ya? Pada saat musim panas, rumah kita tuh nggak terlalu panas. Itu fungsinya gitu kan. Tapi kita tidak merubah hukum alam ini gitu. Tadi hukum anicca kita nggak rubah. Tapi bagaimana caranya supaya proses anicca itu tidak membuat kita hancur gitu, rusak. Contoh, kita kan tambah tua nih ya Bapak Ibu ya. Saya juga tuh begitu lihat rambut, kok ini banyak juga yang mulai tumbuh nih putih-putih gitu ya. Anak saya juga bilang, wih papa udah ada uban gitu ya. Itu proses anicca gitu. Tapi bisa gak uban dihilangin? Bisa, semir. Selesai. Gitu kan. Tapi proses aniccanya bisa gak kita rubah? Gak bisa. Gitu. Gak bisa. Tapi bisa gak kita perbaiki? Kita siasati? Bisa. Romo udah botak nih, maaf ya yang botak ya. Udah botak nih Romo gitu. Pakai wig dong. Kan ada gitu. Selesai. Botaknya kita nggak bisa siasati. Botaknya kita nggak bisa hindari. Tapi kita bisa siasati. Nah, contoh begitulah. Romo udah ompong, makan kacang nggak kuat, pasang gigi palsu. Kayak gitu. Aniccanya kita nggak bisa rubah, tapi kita bisa perbaiki. Kita bisa siasati. Seperti itulah. Ya. Kemudian berikutnya. Selamat siang Romo, saya ingin bertanya. Saya lahir 12 Maret, wah sama nih ya. Sampai jamnya nih dia. Cocoknya kerja apa, usaha apa? Saya mesti lihat ininya, kelahirannya. Ya. Saya mesti lihat kelahirannya. Nanti yang nanya ini boleh ketemu saya di bawah. Saya nggak tahu ini yang nanya siapa namanya ya. Tahu ya. Jadi saya lahir 12 Maret 2002 jam sekian. Yang nanya boleh nanti ketemu saya. Tapi hanya nanya usaha apa ya. Jangan habis itu saya cocok, saya dapat jodoh kapan. Saya nggak mau beranak pertanyaannya. Ya, saya nggak mau beranak. Nanyanya ini saya akan jawab ini. Nanya yang lainnya saya nggak mau jawab. Capek Bapak Ibu ya. Nanti mamanya ikut juga. Kebenaran kan kalau yang kebaktian di sini mamanya, suaminya, sekalian Romo saya juga mau nanya gitu. Wah itu, saya pernah diundang ceramah itu sampai pagi saya tanya jawab begitu ya. Ya tambah seru memang kalau yang kayak gini-gini ya. Selamat siang Romo, saya mau bertanya bagaimana dengan apartemen. Apartemen itu hadapnya dihitung dari mananya? Tadi pintu masuk, pintu kayu tuh yang kita masuk ke dalam apartemen kita ya, bukan balkonnya. Kan Anda nggak keluar dari balkon kan, mati Anda, gitu kan, gitu. Anda harus keluar dari pintu. Nah, pintu masuk itu yang hadap mana ya? Nah, kemudian
eh, apakah tadi pintu balkon ya mati. Kalau ditanya apakah pintu balkon, bukan, tapi pintu masuk, ya. Pintu yang hadap lorong, betul. Atau dari lobi utama tower, bukan. Pintu yang hadap lorong yang kita masuk. Ya, bukan lobinya. Ya, bukan lobinya, karena itu tempat tinggal kita. Tempat tinggal kita. Misalnya contoh, ibaratnya gini, kompleks. Gerbang kompleks bisa saja menghadap selatan. Waktu kita masuk kompleks kita ada gerbang kan, bisa kan dia di selatan. Tapi rumah kita hadap timur. Nah, berarti rumah kita itu hadap timur, bukan gerbang kompleksnya. Jelas ya yang nanya ini ya? Oke, terjawab. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa menjawab. Salam dalam Dharma, Namo Buddhaya. Romo, apakah ada closing statement ataupun doa yang mau disampaikan? Terpenting adalah perbuatan baik. Kalau Anda banyak berbuat baik, maka hoki Anda akan lebih bagus. Rezeki Anda akan lebih bagus. Ya. Begitu rezeki hoki bagus, feng shui ikut bagus. Anda mau beli rumah yang manapun bisa kalau ada duit. Ini closing statement saya ya. Makanya banyak berbuat baik biar rezekinya juga tambah bagus, hokinya bagus, nasibnya berubah menjadi lebih baik. Demikian. Ya, demikianlah ceramah Dhamma dan juga sesi tanya jawab bersama Romo Rudi Arijanto. Romo, kami segenap pengurus dan juga umat Wihara Pelita Masuka mengucapkan anumodana. Terima kasih atas Dhamma di sana yang telah disampaikan. Terima kasih Romo. Sebentar ya, saya shut down dulu. Ya, Romo. Silakan tutup aja. Terima kasih Romo. Baiklah, mari kita sempurnakan kebajikan kita pada